dengan SKP 2021 dengan baik, meskipun catatan-catatan kami begitu banyak, dan kami memang sudah melakukan proses perbaikan aplikasi di 2021, di awal tahun 2022 sampai bulan Februari, karena kita tahu bahwa memang pemerintah benar-benar ingin mewujudkan dynamic government. Memang ternyata betul-betul dapat kita rasakan perubahan-perubahan regulasi dari pilar-pilar regulasi yang ada itu ternyata memang perubahannya begitu cepat, begitu drastis. Tapi kita tetap harus peka, harus tanggap dalam segala bentuk adaptasi perubahan regulasi yang ada. Kami informasikan terkait Permenpan 8 2021 yang telah kita lakukan itu pada bulan Februari kemarin itu sudah keluar kembali ada yang namanya Permenpan 6 2022 yang mengamanatkan kepada kita untuk melakukan penyesuaian kembali terkait aplikasi SKP. Kami lakukan proses penyesuaian kembali, dan memang proses-proses yang sekiranya memungkinkan untuk kendala-kendala kami minimalisir supaya layanan ini menjadi layanan yang terbaik. Tapi tidak menutup kemungkinan kami akan membuka ruang kritik, saran, masukan yang membangun sebagai bagian dari proses perbaikan. Ini tadi yang disampaikan Pak Zainul. Kita sudah tahu bahwa di tahun 2022 ini ada Permenpan 6 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN. Apa-apa saja yang berubah? Yang berubah di sini kalau poin-poin besarnya pada konsep judulnya, perilaku kerjanya, mekanisme kerja, dan tentang keterkaitan SKP dan angka kredit. Tapi pada poin angka kredit ini nanti kita akan mengambil sedikit diskresi Kabupaten Sidoarjo mengambil sikap karena kita akan merencanakan yang namanya aplikasi Edupak, sehingga harapan kami adanya keselarasan perencanaan dalam menyusun ekspektasi bekerja untuk apa? Yang kita kerjakan untuk menghasilkan kemanfaatan yang sesuai tujuan organisasi tentunya. Itu. Nah, poin-poin detail perubahannya ini antara lain yaitu tentang ruang lingkupnya. Poin kemarin kita memang ruang lingkupnya sesuai regulasinya itu adalah PNS. Tetapi untuk ruang lingkup yang sekarang adalah ASN, baik itu PNS maupun P3K. Sekali lagi, ini nanti PNS dan P3K. Meskipun kami sadari bahwa di aplikasi masih butuh proses untuk memasukkan data P3K ke dalam aplikasi. Ini proses berjalan, tapi yang jelas sampai akhir tahun 2022 siapa yang harus mempunyai SKP ini adalah PNS dan P3K. Gitu. Bagaimana dengan yang non PNS dan sebagainya? Proses berjalan selama itu menjadi bagian dari yang terintegrasi di Sinop dan sebagainya. Nanti kita akan coba sandingkan. Tapi yang utama dulu adalah PNS dan P3K. Selanjutnya tentang tahapan ini tidak ada perubahan besar, tetapi pada teknis-teknis di dalamnya itu ada beberapa kondisi perubahan. Tapi pada urut-urutannya yaitu perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan tindak lanjut, saya rasa tidak ada perubahan besar, ada 4 poin. Selanjutnya terkait perilaku kerja. Perilaku kerja yang kemarin penilaiannya ada penilaian 360 derajat, dalam arti orientasi pelayanannya ada 5 poin yang ada di Permenpan 8 dan dievaluasi dalam 7 level. Maka pada Permenpan 6 ini menggunakan core value ASN berorientasi akhlak, yaitu berakhlak yang dalam hal ini adalah ada 7 level, 7 poin berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini memang core value ASN yang ditetapkan oleh secara nasional seperti ini. Terus selanjutnya terkait format SKP-nya. Format SKP-nya ada 2 model, kuantitatif dan kualitatif. Yang kita akan gunakan pada Permenpan 6 nanti adalah kuantitatif, tetapi tidak menutup kemungkinan di dalamnya adalah penjabarannya secara kualitatif. Tapi format yang disepakati untuk PNS dan P3K dalam hal ini ASN Kabupaten Sidoarjo adalah kuantitatif. Ini sudah kami inputkan di dalam, artinya itu kami siapkan di aplikasinya. Selanjutnya terkait penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini yang kemarin menggunakan rumus-rumus dan sebagainya, maka di sini
hanya melihat kesesuaian atas klarifikasi ekspektasi yang ada. Jadi langkah-langkahnya itu tidak menggunakan rumus-rumus yang detail, tapi memang rumus-rumus itu akan kami lakukan di dalam sistem, dan di situ maksudnya dilakukan proses klarifikasi atas ekspektasi dilakukan oleh pimpinan terhadap anak buah dalam ini, staf pelaksana dan sebagainya. Kalau di sekolah, kepala sekolah melakukan proses klarifikasi ekspektasi yang dicapai oleh guru. Seperti itu contohnya. Selanjutnya, terkait hubungan SKPJF dan butir-butir kegiatan. Di sini digambarkan bahwa memang secara poin besarnya tidak dihubungkan dahulu, tetapi di Sidoarjo mengambil diskresi bahwa nanti kita akan menyandingkan itu ke dalam edupa. Jadi sekali dayung dua tujuan terlampaui, harapan seperti itu. Maka di rencana aksinya nanti ada uraian butir-butir yang sesuai dengan pencapaian kinerjanya, maka kita juga bisa akan masukkan, sehingga nanti pada edupa, depan di aplikasi edupa itu otomatis bisa dijadikan tarikan itu. Terus ada ketentuan peralihan, bahwa ini sudah kita lakukan, bahwa yang kemarin di bulan Juli dan Desember menggunakan Permenpan 8, sedangkan mulai Januari sampai selanjutnya itu akan menggunakan, atau tahun 2022 menggunakan Permenpan 6 tahun 2022. Seperti itu gambarannya. Poin-poin yang menjadi kelemahan kita untuk kita jadikan kekuatan untuk mengawali pembelajaran ini adalah bagaimana kita memahami rencana hasil kerja dan indikator. Karena kita tahu bahwa dari hasil review, evaluasi dan sebagainya, ternyata baik skala daerah nasional, pemahaman indikator kinerja ini memang terasa lemah pada kita. Terus yang kedua, terkait sistem manajemen kinerja. Di situ terlihat bahwa aplikasi-aplikasi di daerah-daerah yang lain masih belum menggunakan otomatisasi aplikasi, tapi di Sidoarjo, tolong di-mute. Nah, di Sidoarjo, alhamdulillah sudah menggunakan aplikasi, dan mudah-mudahan kita akan tetap konsisten melayani dengan berbasis teknologi. Selanjutnya, hal ini akan menjadi proses yang menjadi catatan besar bagi kita semua untuk memulai bahwa penetapan ekspektasi ini tidak serta-merta ditentukan item RM-nya guru, kalau tadi bagi kepala sekolah. Bapak Ibu, mari kita sadari metrik ini terjemahan dari kinerja kita rentang Januari sampai dengan Desember 2022. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Zainul dan Pak Nura, bahwa tahapan kinerja kita itu diawali dari perencanaan pada awal tahun. Rencana ini merupakan janji kita, kontrak kita kepada pemerintah dan kepada diri kita sendiri, dan juga kepada agama, bahwa kita itu berjanji akan bekerja dengan rangkaian seperti ini. Untuk itu, setelah kita rencanakan, kita masuk kepada tahap pelaksanaan. Sehingga pada tahap pelaksanaan, sesuai dengan regulasi Permenpan 6 2022, pada pelaksanaan ini mari kita laksanakan sebaik mungkin agar kita ending dari kinerja kita yang disampaikan Pak Zainul bulan November Desember itu, lahirlah PNS, ASN, baik PNS maupun P3K, paling tidak memenuhi ekspektasi. Syukur lebih-lebih di Sidoarjo ini kami semua berharap Bapak dan Ibu itu di atas ekspektasi. Jangan sampai kita di bawah ekspektasi, sehingga kinerja kita akan terukur dengan standar-standar yang ada, kualitas pendidikan kita ada peningkatan,
sesuai dengan visi misi Bapak Bupati yang diturunkan kepada Kepala OPD kita, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Hal yang mendasar Bapak Ibu, agar kita minimal memenuhi ekspektasi, syukur kalau di atas ekspektasi, yaitu ada dialog kinerja. Sebetulnya kalau saya ingin bekerja sebagai PNS, sebagai P3K yang di atas ekspektasi itu yang bagaimana? Di situ akan lahirlah semacam kolaborasi, komunikasi antara ASN yang ada dengan atasan langsung, lebih-lebih dengan teman sejawat dan sebagainya, sehingga yang SKP berbasis kinerja ini bisa betul-betul terwujud. Karena apa? Regulasi 6 2021 ini karena ending itu ada reward, ada sanksi, ada tindak lanjut yang harus kita lakukan, yang nanti disampaikan oleh Pak Kabid kita itu Pak Slamet Yakin. Antara lain reward itu sangat ditunggu oleh ASN yang ada dengan muncul dialog-dialog seperti yang disampaikan oleh Pak Zainul tadi. Yang lebih penting dari itu Ibu Bapak, mudah-mudahan aplikasi ini nanti Desember bisa terwujud yang diinginkan visi misi Pak Zainul tadi, yaitu langsung ngeling ke EPA, sehingga Bapak Ibu nanti angka kumulasi kredit poin di EPA itu bisa dilihat dari kinerja kita di SKP ini. Yang kedua Bapak Ibu, nanti di RRM ini tidak ada seperti yang lalu 21 sangat baik, cukup, kurang, bahkan sangat kurang. Nanti berubah menjadi 3, di bawah ekspektasi, memenuhi ekspektasi, dan di atas ekspektasi. Itu hal yang baru. Yang kedua Pak Nura tadi menyampaikan ini tidak berbasis angka. Kalau kemarin itu rame hiruk pikuk 90, 91, terus sikap harus maksimal 91 sampai 105 dan seterusnya, 109 dan seterusnya. Ini di 2022 sudah tidak muncul lagi, sehingga nanti tidak ada pertanyaan. Baik, saya masuk ke RR-nya guru. Saya tegaskan ini uraian perencanaan kita yang harus kita tuangkan di SKP kita sebagai janji kita kepada atasan langsung. Yang pertama, kinerja kita outcome pada pohon kinerja. Pemerataan layanan pendidikan bermutu sesuai nilai-nilai karakter. Ini insya Allah sudah ditaggingkan oleh Pak Septian ke satuan lembaga masing-masing. Dan nanti OPS atau koordinator SKP yang ada di sekolah bisa praktek bersama-sama. Ini turunan dari pohon kinerjanya kepala sekolah yang ditagging kepada guru. Kepala sekolah turunan dari kepala OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Dari pohon kinerjanya kepala dinas itu turunan dari RPJM-nya Bapak Bupati Sidoarjo. Sehingga Ibu Bapak, pemerataan layanan pendidikan bermutu sesuai nilai-nilai karakter ini, kalau kita runut ke atas, Bapak Ibu guru yang minimal memenuhi ekspektasi lebih-lebih di atas, nanti akan mendukung kinerjanya kepala sekolah yang didukung oleh UPT sekolah. Dari kepala sekolah nanti mendukung kepada kepala dinas dan seterusnya sampai ke Bapak Bupati. Itu outcome-nya demikian. Peran kita Bapak Ibu sebagai guru melaksanakan proses pembelajaran dan pembimbingan. Karena di jenjang SMP itu ada Bapak Ibu guru BK. Rencana hasil kerja yang harus dilakukan Bapak Ibu, terlaksananya proses pembelajaran pembimbingan yang bermutu. Terlaksananya proses pembelajaran pembimbingan yang bermutu. Bagaimana pembimbingan dan pembelajaran yang bermutu yang harus dilakukan oleh seorang pendidik?
ada indikator kinerja individu. Diawali Bapak Ibu guru sebelum melaksanakan proses pembelajaran, ada perangkat pembelajaran yang tersusun secara lengkap. Ini indikator yang pertama. Yang kedua, pembelajaran yang tepat waktu, penyusunan perangkat yang tepat waktu, perangkat pembelajaran yang diverifikasi oleh kepala sekolah dan disahkan oleh kepala sekolah. Ini indikator kinerja individu yang harus Bapak Ibu penuhi. Berikutnya, targetnya 5 dokumen lengkap, tepat waktu, diverifikasi dan disahkan oleh kepala sekolah. Tidak usah ditanyakan Bapak Ibu dengan kemerdekaan, SI nomor 1 dan seterusnya, edaran menteri dan sebagainya. Karena apa Ibu Bapak? Baik dokumen itu masih perlu, entah sesederhana mungkin. Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu guru mengajar tanpa rencana, sehingga perangkat-perangkat yang minimal 5 ini masih diperlukan. Sesederhana mungkin nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan tadi sudah disampaikan. Berikutnya 5 dokumen itu apa Ibu Bapak? Sumber datanya kalender pendidikan. Perencanaan kita dalam 1 tahun harus terus ada kalender pendidikan. Prota, program tahunan. Kita harus merencanakan dalam 1 tahun berapa minggu dan seterusnya, baik kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka. Promes, program semester, silabus, ATP, ini alur tujuan pembelajaran, mengakomodir dari kurikulum Merdeka, RPP, atau modul ajar. Ini yang dibutuhkan, yang disediakan oleh Bapak Ibu guru, yang nantinya akan diverifikasi oleh kepala sekolah, dan nantinya mungkin Pak Nura nanti menyampaikan di aplikasinya yang diupload nanti di SKP itu apa sebagai dokumennya, dan seterusnya nanti mungkin bisa ditanyakan oleh Bapak Ibu guru. Periode pelaporannya per semester. Keterangan harus ada itu bulan Juni untuk semester 2, bulan Desember itu untuk semester 1. Tidak usah dipermasalahkan tahun ajaran dan tahun anggaran. Pokoknya selama bulan Juni Bapak Ibu harus menyediakan dokumen ini sesederhana mungkin. Apa yang diupload yaitu dokumen-dokumen pada semester 2 pada tahun ini. Desember nanti Bapak Ibu menyediakan dokumen-dokumen minimal 5 ini untuk semester 1 2022-2023 sehingga tidak ada permasalahan. Nah, kriteria penilaiannya Bapak Ibu, apabila di bawah ekspektasi, ini kategori cukup, tidak menyusun perangkat pembelajaran. Yang kedua, yang memenuhi ekspektasi, menyusun perangkat pembelajaran secara lengkap, sesuai jadwal, pada bulan Juni dan Desember. Bagaimana yang kita harapkan? Bapak Ibu bisa melakukan karena kinerjanya baik, termasuk dialognya baik, proses mentoringnya jalan, proses coachingnya jalan, yaitu diharapkan menyusun perangkat pembelajaran secara lengkap sebelum jadwal ditentukan dan didokumentasikan secara tertib. Sebaiknya pada awal tahun ajaran dalam 1 tahun. Itu baru Bapak Ibu bekerja dengan baik, kategori kriterianya di atas ekspektasi. Nah, ini yang sangat kita harapkan. Lebih-lebih dengan kurikulum Merdeka Bapak Ibu, penjabaran dari CP dan seterusnya, penataan jam per hari, per minggunya, per bulannya, per semesternya, jam pembelajarannya diserahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu guru dan satuan pendidikan,
diharapkan pada awal tahun ajaran ini Bapak Ibu sudah mempunyai perangkat-perangkat seperti ini. Ini untuk tugas pokok yang pertama Bapak Ibu guru, yaitu melaksanakan proses pembelajaran atau pembimbingan bagi Bapak Ibu guru BK. Yang kedua Bapak Ibu, outcome yang harus kita capai, yang kita dapatkan, pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional. Itu nanti sudah di-tagging oleh koordinator SKP Penjenengan. Peran Bapak Ibu adalah melaksanakan pengembangan diri agar Bapak Ibu menjadi insan pendidik dan tenaga pendidikan yang profesional. Tidak cukup hanya mengampu minimal 24 JP dalam 1 minggu pembelajaran di depan kelas atau di luar kelas. Harus diimbangi untuk meningkatkan keprofesionalan kita adalah melaksanakan pengembangan diri. Dan ini wajib dilakukan karena ini sistem paket. 1, 2, 3 ini sistem paket. Melaksanakan pembelajaran rutin, nanti Bapak Ibu sudah mengajar setiap hari, setiap minggunya, setiap semesternya, setiap tahunnya, tanpa didukung untuk mengembangkan keprofesionalan Bapak Ibu, yaitu pengembangan diri. Bapak Ibu tidak bisa meningkatkan karir, tidak bisa ke jenjang tingkat berikutnya yang lebih tinggi. Rencana hasil kerja yang harus Bapak Ibu lakukan adalah terlaksananya pengembangan diri sesuai dengan yang direncanakan. IKI-nya Bapak Ibu, indikator kinerjanya, Bapak Ibu harus memiliki administrasi laporan pengembangan diri lengkap. Agar betul-betul ini berbasis kinerja, nanti penjenengan tanyakan ke Pak Nura yang aplikasi, nanti apa yang diupload sehingga itu betul-betul terwujud dokumen itu karena Bapak Ibu betul-betul melakukan. Nah, targetnya Bapak Ibu minimal 1 kali dalam 1 tahun, seperti yang disampaikan Pak Aris pada forum kepala sekolah tadi. Tidak usah terlalu Bapak Ibu ya, berbuat yang ekstrim. Masa kemarin itu ngapunten penilaian kredit itu 1 penilaian itu ada yang mengusulkan PD itu sampai 32 sertifikat. Sehingga tim itu kemarin membijak ya maksimal 5-7 lah. Kalau dalam 4 tahun punya 32 sertifikat bahkan lebih, itu kan tidak memungkinkan Bapak. Bagaimana proses pembelajarannya? Itu terdiri dari daring maupun luring. Sehingga kami sebagai pengelola kinerja di kabupaten membatasi minimal 1 kali, maksimal 3 kali. Nah, nanti di belakang ada itu muncul 1 kali. Nah, sehingga Bapak Ibu punya Pak, kalau semakin banyak apakah semakin profesional? Apa ANSI itu signifikan? Yang jelas mengganggu aktivitas pembelajaran Bapak Ibu di depan kelas. Yang mempunyai kewajiban sampai ini masih 24 JP. Berikutnya Bapak Ibu, sumber datanya, surat tugas, laporan, pengembangan diri, dan sertifikat. Apakah ini yang perlu diupload, yang mana nanti kita bicarakan berikutnya. Periode penilaiannya per tahun, keterangannya bulan sesuai jadwal. Bapak Ibu merencanakan sesuai jadwal kapan harus mengikuti PD. Nah, minimal PD itu bisa kegiatan kolektif guru. Sekarang kan sudah PTM, sudah luring. Silakan Bapak Ibu jika tidak ada kesempatan dipanggil oleh dinas, oleh BKD, oleh lembaga diklat-diklat yang lain, yang linier, LPMP, P4TK dan seterusnya, Dinas Pendidikan Provinsi sampai ke Kemdikbud, Bapak Ibu cukup melaksanakan pengembangan diri di kegiatan piagam. Itu sistem paket penjenengan pahami di buku pedoman PKB buku 4.
Sehingga kalau Bapak Ibu menggelar PKB setiap tahun harus ini ya boleh-boleh saja. Sebetulnya ada yang teknik, strategi yang cara paling gampang itu cukup hadir di KKG gugus, digelar sekian paket. Satu paket ada yang 0,2, ada yang 1, ada yang 1,5. Itu sudah diatur rinci, buku pinternya ada di buku 4. Monggo Bapak Ibu itu berbasis, mungkin bisa didukung oleh anggaran gugus, di sana mungkin ada peningkatan SDM, mungkin di Juknisbos juga mendukung, itu lebih mudah, lebih simpel, lebih sederhana, kegiatan kolektif guru. Bapak Ibu menggelar PKB satu kecamatan itu juga tidak salah, boleh saja gitu Bapak. Tapi ada yang cara praktis yang Bapak Ibu setiap minggu, mungkin setiap 2 minggu atau 1 bulan sekali ketemu di forum-forum KKG gugus, MGMP untuk teman-teman SMP. Berikutnya kriteria penilaiannya Bapak Ibu ada 3, yang di bawah ekspektasi tidak melakukan pengembangan diri. Direncanakan, tapi Bapak Ibu belum bisa melakukan. Yang kedua, memenuhi ekspektasi terlaksana sesuai target. Target saya 1, terlaksana 1 berarti biasa-biasa saja. Berikutnya, Bapak Ibu yang di atas ekspektasi terlaksana sesuai target dan didiminasikan maksimal 3 PD Bapak Ibu. Jadi mohon izin Pak Lurah, nanti aplikasi yang mendukung untuk PD ini cukup 3 PD saja, sehingga mungkin servernya nanti tidak terlalu terbebani dengan dokumen-dokumen Bapak Ibu yang sedang mengupload. Ini kemarin kesepakatan kami tim angka kredit dan tim SKP yang ada di Kabupaten. Berikutnya Bapak Ibu yang publikasi ilmiah untuk mendukung keprofesionalan Bapak Ibu yang nantinya akan mendukung pohon kinerjanya Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu yang kedua, merencanakan dan melaksanakan publikasi ilmiah dan atau karya inovatif. Rencana hasil kerja yang dicapai terwujudnya publikasi ilmiah dan karya inovatif sesuai yang direncanakan. Tadi sudah ngobrol-ngobrol di tim kami setelah selesai paparan untuk kepala sekolah tadi. Untuk publikasi ilmiah sepakat 11 dari yang ada di lampiran Permenapan 16/2009 itu yang menjadi pilihan Bapak Ibu. Karya inovatif 4 itu ada 2 yang Bapak Ibu bisa pilih. Ini mumpung belum dilakukan persentase Bapak Ibu, karena di Juknis penilaian angka kredit itu ke depan itu ada kewajiban publikasi ilmiahnya 70%, karya inovatifnya hanya 30%. Sehingga golongan 3B ke atas itu harus memenuhi 70% publikasi dari 4 itu, terus 30% dari karya inovatif. Itu mumpung masih masa transisi Bapak Ibu, ini kami sampaikan 11 pilihan untuk publikasi ilmiah, 2 dari 4 karya inovatif. Berikutnya Bapak Ibu, IKI-nya indikator kinerja individu tersedianya laporan publikasi ilmiah dan karya inovatif. Bapak Ibu yang sudah berhasil merencanakan dan melaksanakan harus disertai laporan. Targetnya sesuai kebutuhan jenjang kepangkatan dokumen. Kalau 3B ke 3C itu butuh 4 PIKI-nya. Nah, Bapak Ibu bisa merencanakan sesuai kebutuhan itu. Minimal boleh lebih, tidak boleh kurang. Berikutnya, sumber data yang kami perlukan adalah laporan PI dan KI. Kalau PTK ya berupa laporan PTK, alat peraga, media, dan sebagainya berupa laporan yang didukung oleh pengesahan Bapak Ibu Kepala Sekolah.
Periode penilaiannya per tahun Bapak Ibu, per tahun pada bulan November Desember, mendukung nanti akan lahir AKK akumulatif EPAK. Keterangan bulannya sesuai jadwal, di bawah ekspektasi tidak menghasilkan PIKI, memenuhi ekspektasi menghasilkan 1 PI, barangkali hanya 1 KI, yang di atas ekspektasi menghasilkan lebih dari 1 PIKI sesuai kebutuhan. Target Bapak Ibu terpenuhi. Itu 3 tugas pokok yang Bapak Ibu harus lakukan. Yang pertama, saya tegaskan melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan proses profesionalitas, yaitu merencanakan PD dan PIKI. Yang ketiga, Ibu Bapak, melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah, yaitu terlaksananya tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah sesuai ketentuan. Tugas tambahan Ibu Bapak, tersedianya program kerja dan laporan. Contoh ini di Permenekpan 16/2009 ada 13 pilihan Ibu Bapak. 13 pilihan. Bapak Ibu guru diberi kesempatan maksimal 2 tugas lain yang relevan. Antara lain menjadi kepala sekolah, menjadi tim pengembang kurikulum, menjadi penilai pada sekolah yang diampu, menjadi pendamping guru PIGP, kemarin yang suratnya keluar, turun dari dinas, membimbing ekstrakurikuler, membimbing KIR karya ilmiah remaja. Silakan teman-teman yang di SD, teman-teman di SMP, kalau ada putra-putrinya peserta didiknya yang bakat ke sana, itu dilakukan dan lain-lainnya. Itu ada 13 pilihan, maksimal 2 tugas lain. Nah, Bapak Ibu, untuk penghitungan angka kreditnya nanti di Edupak pada akhir tahun, 2 tugas pilihan ini masing-masing untuk guru kelas itu diperhitungkan 5% dari PKG Bapak Ibu. Katakan kalau 3A itu 10,5, 4 tahun menjadi 42 PK gurunya, berarti 5% dari 42 itu penghitungan di EPAK-nya nanti, di angka kreditnya untuk Bapak Ibu guru kelas, tim pengembang kurikulum. Yang kedua menjadi penilai di kelas yang diampunya, 5% lagi dari 42. Untuk guru mapel itu penghitungan angka kreditnya 2%. Biasanya kalau guru kelas itu memilih wali kelas untuk teman-teman SD dan tim pengembang kurikulum atau penilai di kelas yang diampu. Kalau di SMP biasanya memilih wali kelas yang menjadi wali kelas dan tim pengembang kurikulum dan sebagainya. Program kerja dan laporan, itu dokumen yang Bapak Ibu harus siapkan. Periode penelaporannya per tahun, yang di atas ekspektasi menindaklanjuti program kerja dan laporan. Setelah ada ini saya apakan, program ini saya apakan. Setelah saya laporkan sebagai wali kelas kepada kepala sekolah, tindak lanjut saya apa? Kurikulum, dokumen 1 dan sebagainya. KOS ini setelah ini ada, saya apakan? Itu ada tindak lanjut dari program. Ini yang harus Bapak Ibu inputkan, nanti dipraktekkan oleh Pak Septian bersama kita semua. Tugas pokok pembelajaran untuk profesionalnya PDPI, tugas tambahannya memilih sesuai kebutuhan dari 2. Karena aplikasi yang disampaikan tadi sama dengan yang di kepala sekolah, Bapak Ibu, kita hanya menginput di perencanaan dulu. Nanti setelah ini selesai di perencanaan, baru nanti Bapak Ibu dapat sosialisasi lagi
rencana aksinya. Nah, rincian dari tugas pokok pembelajaran. Tidak asing lagi Bapak Ibu, itu mengacu di Permenekpan 16 2009. Kalau pembelajaran itu ya 5 item yang harus kita lakukan. Antara lain menyusun perangkat pembelajaran dan seterusnya. Yang kedua, menyajikan pembelajaran yang mendidik 4C, pakem, dan mengembangkan seluruh potensi peserta didik. Minimal kita harus mengampu 24 jam sesuai karakteristiknya. Ini rencana aksi yang harus kita lakukan. Minimal 24 JP dan 37,5 jam per minggu jam wajib kita. Berikutnya melaksanakan penilaian di kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka, asesmen awal dan seterusnya sampai sumatif itu harus kita lakukan. Dokumennya apa nanti akan kami sampaikan berikutnya. Berikutnya menganalisis hasil penilaian, itu wajib kita lakukan. Dari penilaian itu wajib kita analisis, perlu dokumen analisis. Yang terakhir, dari tugas pokok pembelajaran kita sehari-hari, melaksanakan program remedi. Harus ada program remedi dan ada tindak lanjut. Kurang lebih seperti itu rencana aksi yang harus kita lakukan dari penjabaran tugas pokok pembelajaran sehari-hari mendukung pohon kinerjanya Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Sidoarjo. Berikutnya tadi sama, pengembangan diri untuk mendukung profesional, merencanakan publikasi ilmiah, dan tugas tambahan. Itu kurang lebih rencana aksi yang harus kita inputkan nanti setelah perencanaan ini tuntas, beres, target waktunya tadi kalau kepala sekolah 2 minggu Pak Lurah, minggu ketiga nanti baru menginput rencana aksi. Kurang lebih kalau Bapak Ibu kepala sekolah tadi ada 6, kalau Bapak Ibu guru itu ada 5 rincian rencana aksi dari tugas pokok, ditambah PD, PI, dan tugas tambahan. Ada 8. Lebih simpel, lebih sederhana, aplikasinya juga lebih sederhana dibanding yang kemarin tahun 2021 yang cukup menyita tenaga pikiran. Tadi sampaikan Pak Lurah sudah permohonan maaf. Mudah-mudahan nanti minggu-minggu ini yang rencana aksi bisa kita kirimkan kepada Bapak Ibu guru. Itu Pak Lurah yang dapat kami sampaikan. Mungkin bisa langsung dipraktekkan yang tadi tugas pokok utama tadi untuk Bapak Ibu guru. Yang pertama pembelajaran, menunggu secara resmi dari kami tim pengelola kinerja di kabupaten. Karena apa? Pengalaman yang di kepala sekolah tadi Pak Lurah ternyata kurang 3 kolom. Yang pertama tujuan, yang kedua definisi operasional, dan yang ketiga formula perhitungan. Sehingga muncul di bawah ekspektasi, memenuhi ekspektasi, dan di atas ekspektasi. Tadi sudah janji dengan kami berempat, nanti Jumat ketemu, kita sempurnakan, mungkin siangnya bisa di-share oleh Bapak Ibu tim pengelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan BKD, sehingga Bapak Ibu bisa praktek dan menginput perencanaan ini di dashboardnya kinerja, strip Sidoarjo dan seterusnya. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Pak Lurah sebagai moderator. Mohon maaf bila ada kata kalimat yang kurang berkenan. Hanya perlu nyantai saja pengenalan aplikasi kinerja. Sebentar saya stop sedikit. Data koordinator ini kan memang ini nggak tahu data-data ini itu data per kemarin. Data ini nanti sebagai dasar kami untuk membuat grup, dan data-data koordinator ini nanti mohon yang nggak ada namanya, yang kedua diwajibkan PNS,
dan mungkin apabila melihat ada kekeliruan nomor HP, monggo diupdate. Update-nya pengusulan koordinator ini di sini, ini usul koordinator nanti bisa dilihat untuk penambahan atau perbaikan seperti itu. Oke, kembali ke e-kinerja. E-kinerja aplikasinya yaitu alamatnya di e-kinerja.sidoarjokap.go.id untuk tahun ini sesuai dengan Permen 6 tahun 2022. Ini suatu contoh, saya masuk aja sebagai koordinator. Tadi saya sudah mohon izin kepada Bu Vita SD Jati untuk saya coba masuk. Oke. Ini adalah dashboard awal setelah login. Nah, mungkin bagi teman-teman guru yang sebagai koordinator tidak usah bingung-bingung terkait voting saja, sudah otomatis tinggal menambahkan pegawainya saja, tinggal tambah pegawai. Satu contoh yang dahan utama ini dahannya kepala sekolah, tinggal tambah aja. Nah, di sini tinggal mengetikkan nama sekolah, nama kepala sekolahnya, otomatis nanti muncul. Karena ini sudah di-tagging kalau nggak salah. Bentar. Untuk peta kinerjanya saya lihat dulu, pegawainya di-tagging apa belum. Karena ini kemarin Bu Vita yang sebagai percobaan kami di awal untuk pengetesan aplikasi ini, kami dengan guru tim dan guru-guru mencoba untuk trial aplikasi sebelum kami sosialisasi. Nah, suatu contoh di sini setelah tagging nanti pasti muncul nama-nama guru dan kepala sekolahnya. Jadinya di puncak pohon dahan utamanya sekolah itu kepala sekolah, untuk memastikan pendidikan itu berkualitas yang ada di UPD sekolah. Dan dua rantingnya pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional ini yaitu untuk ditaggingkan ke kepala sekolah sebagai pengembangan dirinya menjadi tenaga kependidikan yang profesional, dan semua guru yang aktif mengajar di sekolah tersebut. Dan pemerataan layanan pendidikan yang bermutu ini bagi guru yang mengajar, jadinya di luar kepala sekolah seperti ini. Jadinya ini tagging ini otomatis nanti pada saat tagging langsung saja untuk koordinator yang bisa masuk di tagging ke semua guru, langsung nama-namanya dimasukkan. Setelah di tagging tugasnya apa, di tagging di poin kerja itu tadi di sini ini muncul akhirnya di sasaran kerjanya. Pemerataan layanan pendidikan bermutu sesuai dengan nilai karakter pendidik dan tenaga pendidikan yang profesional. Dan ini mungkin pengelolaan web yang bisa diakses masyarakat. Ini tugas tambahan Bu Vita mungkin sebagai yang ngurusi webnya sekolah. Dan ini mungkin untuk sementara kita utamanya di guru tugas utamanya guru dulu gitu. Nah, tugas fungsi ini RD 16 tahun 2009.